Setelah bencana tsunami dahsyat melanda Jepang pada tahun 2011, dunia menyaksikan bagaimana negeri matahari terbit itu bangkit dari keterpurukan. Dengan teknologi dan semangatnya, Jepang membangun sebuah tembok laut raksasa. Tetapi, di balik kehebatannya, tersimpan pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar solusi terbaik, atau hanya ilusi perlindungan yang rapuh? Tahun 2011 menjadi tahun yang tak akan pernah dilupakan oleh rakyat Jepang. Gempa bumi dahsyat yang disusul tsunami merenggut lebih dari 18.000 jiwa, meninggalkan luka mendalam di hati setiap keluarga. Dari tragedi inilah lahir sebuah tekad baru untuk melindungi masa depan dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai bangsa yang hidup berdampingan dengan laut, Jepang tahu betul resiko besar yang selalu mengintai. Maka lahirlah proyek raksasa, tembok laut beton menjulang setinggi 14 meter. Tembok ini dirancang bukan hanya sebagai dinding, tapi sebagai perisai hidup dari serangan ombak yang bisa datang kapan saja. Panjang tembok itu bukan sekadar beberapa kilometer. Ia membentang lebih dari 400 kilometer, membentengi garis pantai dengan beton dingin. Bayangkan, sebuah dinding raksasa yang memisahkan laut dari kehidupan manusia. Sebuah karya teknik, namun juga simbol rasa takut akan alam yang tak terduga. Tak main-main, biaya pembangunannya mencapai 12 miliar dolar. Angka yang fantastis seolah menunjukkan tekad Jepang untuk tidak lagi menyerahkan nyawa rakyatnya kepada murka alam. Tetapi, di balik itu, muncul pertanyaan, apakah uang sebesar itu benar-benar membeli keamanan atau hanya rasa tenang sementara? Bagi banyak orang, tembok ini adalah jawaban. Ia berdiri sebagai benteng terakhir, menyerap dan memblokir gelombang sebelum menelan rumah, sekolah, dan nyawa. Dalam setiap potongan beton, ada harapan, ada doa, ada janji untuk tidak mengulang tragedi 2011. Namun, keajaiban teknik ini bukan tanpa celah. Tembok beton setinggi itu memutus pandangan masyarakat dengan laut yang selama berabad-abad menjadi sumber kehidupan dan inspirasi. Apa artinya hidup di tepi pantai bila laut hanya tinggal suara di balik dinding? Industri perikanan pun ikut merasakan dampaknya. Akses ke laut semakin terbatas, hubungan antara manusia dan samudra perlahan renggang. Di satu sisi ada keselamatan, di sisi lain ada identitas yang hilang. Laut bukan sekadar ancaman, ia juga sahabat yang memberi makan generasi demi generasi. Beberapa ahli bahkan mengingatkan, tembok setinggi 14 meter mungkin tak cukup jika kelak terjadi mega tsunami. Laut selalu punya rahasia, dan manusia tidak pernah benar-benar tahu seberapa besar kekuatannya. Apakah kita sedang membangun perlindungan atau sekadar ilusi dari rasa aman? Tembok laut Jepang akhirnya menjadi simbol dua hal, kebijaksanaan sekaligus kontroversi. Ia menyelamatkan, tetapi juga memisahkan. Ia melindungi, tetapi juga merenggut keindahan. Antara ketakutan dan harapan, manusia berdiri mencoba meraba masa depan di tepian ombak yang tak bisa diprediksi. Kini pertanyaannya kembali pada kita semua. Apakah tembok laut raksasa ini adalah solusi jangka panjang atau hanya jalan pintas untuk menenangkan hati? Jepang telah memilih jalannya. Bagaimana dengan kita? Apakah manusia bisa benar-benar membangun dinding yang lebih tinggi dari kekuatan alam? Sahabat lintas aksara, bagaimana menurut Anda? Apakah tembok laut raksasa ini benar-benar solusi atau hanya ilusi dari rasa aman? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dukung konten ini dengan like, share, dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita yang membuka mata dan hati.